Selamat sore Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 7 Juli 2022. Sore terlihat sumringah saat memasuki tenda dan mulai menempati kasur yang sudah tersusun rapi. Dari pantauan langsung tim Media Center Haji Arafah, pada Kamis pagi seluruh fasilitas sudah siap digunakan jemaah haji Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun News, rekan Aji Bramastra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aji. Baik, Mei, melaporkan dari Mekah, jemaah haji Kamis pagi waktu Arab Saudi atau satu hari menjelang dilaksanakannya ibadah wukuf sebagai yang disebut-sebut sebagai rukun haji atau ibadah puncak dari haji. Tadi yang pertama diberangkatkan tercatat dari embarkasi Lombok Kloter 6 dan embarkasi Jakarta Kloter 29. Semuanya akan diberangkatkan secara satu persatu dan bergantian. Direncanakan semua jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah nanti malam waktu Arab Saudi gitu. Di Arafah, jemaah haji Indonesia sebagaimana diberitakan sebelumnya akan mendapatkan sejumlah perbaikan fasilitas yang tidak diterima pada ibadah haji sebelum haji Arab Saudi, memberlakukan kenaikan biaya masyair atau biaya ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina dari yang awalnya 1.500 rial, kini menjadi sekitar 4.000 rial. Nah, kenaikan biaya masyair ini berimbas pada adanya sejumlah biaya haji yang mereka bayarkan ke pemerintah Indonesia. Perbaikan fasilitas itu dipet, tapi kini jemaah haji mendapatkan fasilitas kasur busa. Selain itu, pendingin udara tahun ini juga dilakukan perbaikan atau upgrade, di mana tadi pantauannya satu tenda terpasang sebanyak 6 air conditioner atau pendingin udara. Ada pula perbaikan yang dirasa sangat vital adalah penambahan jumlah toilet yang tahun ini jumlahnya lebih banyak dari tahun lalu. Yang semula per maktab ada 21 toilet, nah pada tahun ini menjadi 38. Ini tentu akan sangat membantu karena sebagaimana diketahui masalah toilet ini di Arafah ini sangat penting karena kerap membuat jamaah ini mengantri karena jumlah toilet tidak sebanding dengan banyak jumlah jemaah yang datang. Nah, maka penambahan ini bisa mengurangi antrian di toilet tersebut. Pantauan dari Tribun News untuk satu maktab tadi terdapat 9 tenda, di mana satu tendanya itu berukuran 10 kali 25 meter persegi. Tiap tenda akan diisi sekitar 234 orang. Adapun jumlah petugas haji di Arafah ada sekitar 127 orang. Para petugas ini terbagi dalam 5 posko. Nah, mereka akan membantu jemaah bila jemaah mendapatkan kesulitan, termasuk di tenda jemaah haji di Arafah akan ada klinik kesehatan haji Indonesia untuk membantu jemaah di segi kesehatan. Pergerakan jemaah akan dilakukan lewat shuttle atau bus dalam 3 trip. Trip pertama pukul 7 sampai 10 pagi waktu Arab Saudi, kemudian yang kedua pukul 10 hingga pukul 14 atau 2 siang waktu Arab Saudi, dan yang terakhir pukul 14 hingga 17 atau jam 5 sore waktu Arab Saudi. Rencananya semua jemaah haji ini nanti malam sudah akan ada di Arafah. Adapun rencana pergerakan pada Jumat besok setelah ba'da zuhur jemaah haji akan mendengarkan khotbah wukuf. Nah, kemudian setelah maghrib baru jemaah haji akan bergerak ke Musdalifah untuk rangkaian ibadah selanjutnya. Direncanakan oleh petugas haji sampai pukul 12 malam semua jemaah haji harus sudah ada di Musdalifah.
Adapun informasi lainnya pada tahun ini, informasi terakhir yang kami terima ada sekitar perlu kami kabarkan sebelum berangkat Arafah pagi tadi malam atau Rabu malam, sebetulnya sudah ada sekitar 4.000 jemaah haji Indonesia yang sudah berangkat lebih dulu ke Arafah. Ini karena mereka mengikuti ibadah sunnah tarwiyah. Ibadah sunnah tarwiyah ini adalah ibadah yang merupakan napak tilas dari haji zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu tarwiyah ini jamaah haji ini berangkat lebih dulu ke Arafah 1 hari sebelum pelaksanaan wukuf dengan tujuan untuk mengumpulkan air yang digunakan untuk jemaah-jemaah haji di Arafah. Nah, keberangkatan 4.000 jemaah haji Indonesia untuk ibadah tarwiyah ini dilakukan di luar pengelolaan haji reguler dari Kementerian Agama karena memang tidak ada dalam paket. Jadi mereka melalui biro haji masing-masing itu membayar, kelompok ibadah haji masing-masing itu membayar sendiri per orang, dikabarkan membayar sekitar 450 rial atau sekitar 1,8 juta begitu. Nah, mereka berangkat sendiri di luar Kemenak sehingga pihak Kementerian Agama atau panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia berpesan agar ibadah tarwiyah ini dilakukan dengan masing-masing, dan tentu saja jemaah harus menanggung risiko masing-masing karena mereka berangkat lebih dulu sehingga ada risiko menguras fisik karena mereka harus menambah waktu beribadah begitu. Demikian Mei yang bisa dilaporkan dari Mekah. Baik, terima kasih rekan Aji atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Menteri Agama Republik Indonesia. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini di sektor berapa ini? Di Jarwal ini sektor 4, di mana jumlah jamaahnya besar, 23.000 kurang lebih. Nah, saya ingin memastikan bahwa mobilitas jamaah ini menuju Arafah nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kita dapat penjelasan dari petugas yang di sini, insya Allah mobilitas ini tidak akan ada masalah karena semua sudah diskenariokan dan diatur sedemikian rupa. Guna memastikan agar tidak ada jemaah yang tertinggal, bagaimana Gus? Ya, nanti ada sweeping. Jadi setelah ini semua petugas nanti akan men-sweeping. Dari semua lantai akan di-sweeping, kamar mandi semua akan dilihat siapa tahu masih ada yang tertinggal kamar mandi. Semua akan di-sweeping sebelum petugas ini berangkat ke Arafah. Jadi mereka harus pastikan dulu tidak ada lagi jamaah yang tertinggal di sini, baru mereka akan diantar ke Arafah. Untuk jamaah rizki, gimana treatmentnya nanti di sana? Ya, pasti ada. Dari petugas kita sudah kita siapkan. Jadi untuk jamaah-jamaah yang membutuhkan perlakuan khusus gitu ya, karena keterbatasan kita juga sudah siapkan. Saya kemarin melihat sekali lagi Arafah dan ke Mina, dan kita sudah pastikan petugas-petugas yang akan persiapkan termasuk pelayanan kesehatan yang diperlukan di 2-3 tempat sebenarnya, di Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang saya kira 3 tempat yang krusial, yang dimana ada banyak jamaah berkumpul dan ada pergerakan jamaah gitu. Itu kita usahakan. Untuk di Jamarat kan kemungkinan banyak jamaah rizki kita yang dibagalkan, ini seperti apa sih? Iya, badal haji itu kan juga sudah kita siapkan. Memang badal lontar jumroh. Hah? Badal lontar jumroh. Nah, itu nanti saya harus tanyakan. Tapi yang pasti semua pasti sudah kita persiapkan. Kita sudah persiapkan semua petugas sangat detail. Kita sudah siapkan sangat detail. Jadi saya sudah pastikan kemarin semua layanan kepada seluruh petugas, kepada jamaah, sampai hal yang paling detail saya ingin memastikan. Dan alhamdulillah laporan setidaknya evaluasi kita tadi malam, rapat kita tadi malam, pelayanan kepada jamaah ke hal yang paling detail semua sudah siap, teman-teman panitia penyelenggara ini ya. Sempat beredar di media sosial penggalan video yang dinarasikan bahwa putra Kiai di pelosok Jombang tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati telah ditangkap oleh kepolisian. Diketahui sejak Kamis 7 Juli pagi, ratusan orang anggota gabungan Ditreskrim Polda Jatim dan Satreskrim Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan tersebut dilakukan dengan mengepung area komplek Ponpes, kemudian melakukan penggeledahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, baik, Mei.
Jadi untuk kedua kalinya aparat gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim bekerja sama dengan Satreskrim Polres Jombang untuk berusaha menangkap secara paksa anak kiai di kawasan Ploso Jombang berinisial MSAT usia 41 tahun yang menjadi DPO tersangka kekerasan seksual terhadap santriwatinya pada hari Kamis tanggal 7 Juli saat ini. Jadi sebenarnya mengapa disebut upaya kedua, karena pada minggu tanggal 3 Juli kemarin polisi sempat berusaha untuk melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap MSAT yang saat itu konteksnya adalah MSAT sedang pergi keluar bersama dengan jajaran santri-santri ataupun ajudannya, dan ketika dalam perjalanan pihak kepolisian berusaha untuk melakukan penangkapan paksa terhadap MSAT, dan ternyata MSAT setelah dilakukan pengejaran sejak siang hari, di hari Minggu itu siang hari sampai malam hari, MSAT tidak bisa ditangkap, berhasil kabur, bahkan mengakibatkan satu orang petugas sempat ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh sopir MSAT, dan pihak polisi juga sempat mengamankan 2 orang, dan dari 2 orang itu berhasil ditemukan sebuah senjata rakitan airsoft gun. Dan 4 hari kemudian, tepatnya di hari ini, tanggal 7 Juli, sejak pukul 7 polisi sudah datang untuk melakukan upaya paksa untuk yang kedua kali, jadi dengan mendatangkan ratusan orang personil berbagai macam berbagai macam dari subdit yang ada di jajaran Polda Jatim ataupun di jajaran Polres, dan ratusan polisi itu datang menggunakan kendaraan rantis Brimob, water cannon, dan para polisi yang bertugas secara taktis untuk melakukan pengamanan area sekitar Ponpes untuk melakukan penangkapan paksa dilengkapi dengan senjata pengendali massa, yakni tameng dan helm. Dan polisi juga melakukan upaya sterilisasi di semua akses jalan menuju ke area komplek Ponpes. Bahkan pihak kepolisian juga menerapkan mekanisme sterilisasi di perimeter radius 1 km menjelang ke area komplek Ponpes yang seluasnya sekitar 5 hektar di kawasan Jalan Raya Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan pihak polisian tetap dengan melakukan upaya persuasi, walaupun itu adalah operasi penangkapan paksa, tapi polisi Polda Jatim tetap berusaha untuk melakukan upaya persuasif terhadap pihak-pihak yang ada di dalam Ponpes yang diduga menjadi tempat persembunyian dari si tersangka MSAT ini. Bahkan dalam waktu kurun 1 jam pihak kepolisian itu menunggu acara-acara yang ada di dalam Ponpes itu selesai. Jadi memang ketika polisi datang ke situ ada agenda rutin yang sedang dilaksanakan oleh pihak pengurus Ponpes yang melibatkan banyak santri di situ, dan pihak polisian dengan upaya persuasifnya tetap menunggu agar acara tetap selesai, dan ternyata sekitar 1 jam lebih ditunggu, ternyata acara tidak kunjung selesai, dan upaya itikat baik dari pihak Ponpes untuk segera menyerahkan MSAT tidak tampak begitu jelas. Maka pihak polisian berusaha untuk merangsek masuk dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kesopanan dan sebagainya, dengan tetap berusaha berkomunikasi dengan baik. Dan namun dari massa yang berada di area Ponpes tempat polisi itu masuk, ternyata ada upaya-upaya perlawanan dari sekitar ratusan orang yang ada di kompleks itu, dan pihak polisian terpaksa melakukan mekanisme tahapan pengendalian massa dengan mengamankan orang-orang yang diduga menjadi pemicu adanya upaya-upaya melawan petugas. Jadi didapati catatan dari pihak Bidang Humas Polda Jatim, bahwasanya 60 orang dari dalam Ponpes diamankan oleh pihak kepolisian yang diangkut menggunakan 10 kendaraan truk, dan kemudian saat ini dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pertama pendataan, kemudian dilakukan semacam pemeriksaan untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi aksi mereka. Dan setelah itu petugas melakukan upaya penyisiran masuk ke dalam, melakukan penyisiran ke dalam area Ponpes yang luasnya 5 hektar itu, yang di dalamnya banyak sekali bangunan gedung, kemudian tempat-tempat objek untuk pendidikan. Bahkan polisi juga melakukan penyisiran di area-area makam keluarga, kemudian area-area yang sifat privat tapi tetap dengan pengawasan seperti area-area privat seperti toilet. Dan di samping itu upaya persuasif, di samping ada upaya-upaya untuk penggeledahan atau penyisiran, pihak kepolisian
dan dalam hal ini adalah Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat tetap melakukan upaya persuasif kepada pihak pengurus dari Ponpes tempat anak Kiai MSAT ini berada. Jadi memang polisi tetap berusaha mengedepankan prinsip komunikasi yang sifatnya humanis dan upaya persuasif, dan untungnya Kapolres Jombang AKBP Muhammad Hidayat tadi sempat ditemui langsung oleh ayahanda dari MSAT yang berinisial MM ya, dan sempat berkomunikasi, dan dari pihak ayahanda menyampaikan informasi penting terhadap Kapolres yang mewakili institusi kepolisian yang sedang melakukan operasi penangkapan terhadap anaknya, bahwasanya anaknya akan diserahkan sendiri oleh sang ayahanda, nanti akan diserahkan ke pihak kepolisian yang dalam hal ini adalah yang ada di Polda Jatim, karena berkas kasus sudah dilimpahkan ke pihak Polda Jatim. Namun ketika ditanya secara rinci kapan waktunya dan sebagainya, ternyata pihak MM atau ayahanda dari MSAT tersangka ini menyampaikan upaya penyerahan pengantaran dari tersangka ini pada pihak polisian akan dilakukan setelah acara yang ada di area Ponpes atau kegiatan rutinan Ponpes selesai. Dan sempat beredar video viral di medsos, ada seorang pria berpeci mengenakan masker didekap oleh beberapa orang petugas kepolisian pakaian sipil keluar dari area Ponpes menuju ke sebuah mobil polisi untuk dibawa ke markas Mapolres Jombang. Yang sempat beredar narasi dari video viral tersebut itu adalah MSAT atau tersangka yang selama ini dicari-cari oleh pihak kepolisian ataupun menjadi sorotan oleh masyarakat atas kasusnya. Tapi ketika kita telusuri dan kita konfirmasi pada pihak bidang Humas Polda Jatim, dalam hal ini adalah Kombes Pol Dirmanto, ternyata sosok pria yang viral itu bukan MSAT, tapi adalah sopir dari MSAT yang bernama Dede, yang ternyata sopir itu adalah sopir yang mengendarai mobil Panther yang dinaiki oleh MSAT pada hari Minggu itu, yang ketika berusaha kabur dari kejaran pihak aparat kepolisian, bahkan sampai sempat menabrak satu orang polisi hingga terluka, mengalami luka ringan, dan akhirnya ada 2 orang yang diamankan karena membawa semacam senjata api rakitan. Dan sekadar diketahui, perjalanan kasus ini memang terbilang sempat timbul tenggelam, bahkan bisa kita tengarai ini kasus ini muncul sejak sebelum pandemi COVID, yakni di awal tahun 2020. Alasan upaya paksa polisi menangkap tersangka sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini, yakni karena pada tanggal pada hari Selasa tanggal 4 Januari kasus tersebut sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan, berkas sudah dilimpahkan, hanya saja dari pihak tersangkanya sendiri itu belum dapat diserahkan oleh pihak polisian, yang ini menghendaki secara hukum polisian untuk melakukan upaya penjemputan paksa agar tersangka bisa dilimpahkan ke pihak Kejaksaan dan langsung disidangkan untuk menyidangkan atau menyidangkan secara hukum perkara yang melibatkan MSAT ini. Dan sebenarnya kasus ini itu sudah dilaporkan ke pihak Polres Jombang pada hari Selasa tanggal 29 bulan 10 2019 silam. Jadi satu pelapor santriwati asal Jawa Tengah mengaku mengalami kekerasan seksual dengan modus transfer ilmu yang dilakukan oleh si MSAT itu. Kemudian pada Januari tahun 2020 kasus MSAT karena saat itu berbagai macam pihak melakukan tekanan pada pihak Polres, demonstrasi, lobbying, bahkan ada negosiasi dari beberapa ormas-ormas yang sangat concern terhadap isu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, pun mendesak pihak Polres untuk segera mengusut, tapi ternyata memang ada tahapan-tahapan yang belum dapat segera dilakukan pihak Polres, maka Polres langsung melimpahkan kasus ini pada pihak Polda Jatim. Dalam ini adalah Subdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Jatim untuk dilakukan tahapan selanjutnya. Dan pada tahun Januari 2020 kasus dilimpahkan, bahkan upaya untuk pemanggilan paksa, pemanggilan untuk agenda pemeriksaan terhadap MSAT berkali-kali sama sekali tidak digubris oleh MSAT. MSAT tidak pernah satu kali pun menginjakkan kakinya di Mapolda Jatim untuk mendatangi agenda pemeriksaan atas kasus yang menjeratnya. Bahkan dari pihak Kapolda Jatim saat itu yang bernama Irjen Pol Luki Hermawan sempat
menyampaikan statement akan melakukan tahapan lanjutan pemeriksaan terhadap MSAT di pondok pesantrennya, artinya di pondok pesantren tempat MSAT tinggal. Namun ternyata ketika Kapolda Jatim saat itu berusaha untuk datang dan menyampaikan upaya persuasif untuk segera dilakukan pemeriksaan di tempat, maka ternyata ucapan yang disampaikan oleh MSAT melalui berbagai macam media sosial yang digunakannya hanya isapan jempol belaka. Kemudian kasus itu tenggelam untuk yang kesekian kalinya dan kembali mencuat di tahun 2021. Ya, ini tepatnya di akhir tahun 2021, tanggal hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, ternyata MSAT ini bersama kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan, menggugat Kapolda Jatim dan serangkaian dan berbagai macam penyidik yang melakukan penyidikan terhadap kasus yang menjerat namanya, melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian hasilnya ternyata ditolak dan seperti tidak terima dengan hasil tersebut, di hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 MSAT bersama tim kuasa hukumnya melakukan gugatan kembali pra-peradilan ke PN yang ada di Kabupaten Jombang, dan hasilnya pun sama, ini gugatan pra-peradilannya ditolak, yang artinya menandakan pihak penyidik dari kepolisian tetap harus melanjutkan tahapan penyidikan kasus yang menjerat MSAT sesuai dengan kaidah hukum, sesuai dengan undang-undang. Dan karena MSAT tetap tidak memiliki atau menunjukkan itikat baik untuk mengikuti serangkaian penyidikan yang terus bergulir, ternyata dari pihak Polda Jatim yang saat itu disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrim Polda Jatim, yakni Kombes Pol Toto, untuk mengeluarkan surat DPO terhadap MSAT, dan yang artinya itu adalah menghendaki pihak kepolisian untuk melakukan upaya paksa sebagaimana yang terjadi beberapa waktu yang lalu yang juga sempat viral dari pihak Kasubdit melakukan yang sempat juga viral di medsos. Kasubdit datang ke Ponpes tapi dilawan oleh berbagai teman-teman dari atau pihak MSAT, diusir. Itu sempat terjadi dan viral beberapa waktu yang lalu, dan akhirnya terjadi upaya paksa sebagaimana yang terjadi belakang ini, dan yang terjadi juga di hari ini dan berlangsung sampai detik ini di Ponpes yang berlokasi di Jalan Raya Peloso, Kabupaten Jombang. Demikian nih reportase kami. Baik, terima kasih Luhur Pambudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan ayah tersangka. Berikut tayangan untuk Anda. Jangan nanti kalau masalah nanti saya antar ke sana. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Nanti setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas pergi? Hah? Mas pergi? Iya nanti ya. Nggak usah. Sama. Ketua Umum Asprof PSSI Maluku Utara Edi Langkara menjelaskan kronologi dirinya ditunjuk menjadi manajer Timnas Indonesia U23 oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan. Edi Langkara yang juga Bupati Kabupaten Halmahera Tengah mengatakan penunjukan dirinya sebagai manajer Timnas Indonesia U23 merupakan sebuah amanah dan sebuah kebanggaan bagi masyarakat Maluku Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ternate, Hussein Sanusi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hussein. Ya, Mei, dari Kota Ternate, Maluku Utara melaporkan memang benar bahwa salah seorang tokoh dari Maluku Utara yang bernama Edi Langkara kemarin menjelaskan dirinya selaku Ketua Umum Asprof PSSI Maluku Utara menghadap ke Ketua Umum PSSI di Jakarta untuk menjelaskan tentang perkembangan sepak bola Maluku Utara serta pembinaan yang dilakukan oleh Pemprov PSSI Maluku Utara. Dari obrolan yang terjadi di Jakarta di kantor pusat PSSI, Edi Langkara menjelaskan bahwasanya dirinya ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Irawan untuk menjadi manajer Tim Nasional Indonesia U23. Dalam artian nantinya Edi Langkara akan memimpin Tim Nasional Indonesia usia U23 dalam berbagai event internasional yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia U23.
Salah satu event yang akan diikuti adalah Piala AFF U23. Namun meski demikian, Edi Langkara ketika ditanya secara lebih mendetail apakah sudah memiliki program atau target khusus terkait dengan penunjukan dirinya sebagai manajer Timnas Indonesia U23, Edi Langkara yang juga salah satu tokoh di Maluku Utara dan merupakan Bupati Kabupaten Halmahera Tengah sekaligus calon gubernur Maluku Utara, belum menjelaskan secara rinci program apa atau target apa yang akan dikerjakan ketika dirinya nanti memimpin Timnas Indonesia U23. Edi Langkara juga belum mau menjelaskan apakah dirinya sudah berhubungan dengan pelatih Timnas Indonesia Sintayong, di mana pada akhir-akhir ini Sintayong bersama Timnas Indonesia sebagai pelatih di berbagai kelompok umur dari usia U19, U20, U23, dan Timnas Senior. Edi Langkara belum berkomunikasi dengan Sintayong mengenai program apa yang akan dijelaskan. Edi Langkara juga menyatakan bahwasanya dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa Timnas Indonesia U23 berprestasi di level internasional. Sebagaimana diketahui bahwasanya Timnas Indonesia U23 adalah andalan bagi Indonesia untuk menjuarai Piala AFF, di mana Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF, dan pada edisi terakhir kemarin yang cukup menyita perhatian, Indonesia kembali berada di posisi runner up. Selain itu, Edi Langkara juga menyatakan bahwasanya dirinya sebagai Ketua Umum Asprof PSSI Maluku Utara akan berusaha untuk membangkitkan kembali gairah sepak bola Maluku Utara, di mana banyak sekali para pemain-pemain muda berlevel nasional maupun internasional yang lahir dari Maluku Utara. Di antara para pemain tersebut dapat saya sebutkan adalah Ilhamuddin Armain yang dia menjadi sorotan publik pada saat itu bersama Timnas Indonesia U19 menjuarai Piala AFF U19 bersama pelatih Indra Safri. Dan juga ada beberapa nama bintang pemain penting yang berasal dari Maluku Utara, diantaranya adalah Ardi Idrus yang musim lalu memperkuat Persib Bandung, dan pada tahun ini dia memperkuat juara Liga 1 Bali United. Ada juga Freds Butuan yang masih memperkuat Persib Bandung, dan juga Sunawan yang memperkuat Persis Solo. Sebenarnya ada banyak sekali para pemain bintang lokal dari Maluku Utara yang ironinya klub-klub lokal di Maluku Utara tidak mampu berbicara banyak di level kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan Edi Langkara menyatakan akan memanggil para pemain-pemain bintang yang sekarang sedang memperkuat klub luar Maluku Utara untuk mengambil atau meminta saran kepada mereka agar bagaimana caranya mereka bisa membantu untuk mengembangkan atau mengembalikan kejayaan sepak bola Maluku Utara, terutama dengan Persiter Ternate yang dalam beberapa tahun sudah tidak pernah lagi berkompetisi di level kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Demikian Mei, saya laporkan dari Kota Ternate, Maluku Utara. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Hussein atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Asprof PSSI Maluku Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih atas seluruh dukungan dan atensi daripada seluruh masyarakat Maluku Utara, khususnya insan sepak bola, yang telah merespon hadirnya saya sebagai Ketua PSSI Maluku Utara. Tentu dengan seluruh dukungan dan harapan itu, saya akan optimalkan untuk menjadi sesuatu yang berbudaya guna, khususnya di bidang olahraga sepak bola. Semakin bagus, prestasi sepak bola semakin bagus. Kompetisi, ruang-ruang kompetisi harus tetap didorong dari seluruh klaster usia. Pak Edi, ini kan kompetisinya usia dini Pak Edi. Apa yang diharapkan dari kompetisi usia dini seperti ini? Ya, Maluku Utara dan khususnya Ternate kan kita ini punya nama besar di masa-masa lalu. Persiter sebelumnya punya nama nasional ya.
Setelah berhasil mengungkap perkara tindak pidana pengangkutan benih lobster yang tidak memiliki SIUP, didapatkan bahwa barang bukti lebih dari 93.000 benih lobster. Hal ini disampaikan oleh Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi. Sedangkan untuk 24 orang yang diamankan saat ini sedang diproses untuk mengetahui peranan mereka masing-masing. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Andika Wijaya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andika. Terima kasih, Mei. Saya melaporkan benar adanya penggerbekan gudang translit benih lobster yang dilakukan oleh jajaran Reskrim Polrestabes Palembang, yakni dari unit tim Bugoyer Observator Polrestabes Palembang dan unit Pisus Polrestabes Palembang. Penggerbekan ini juga berawal dari adanya laporan masyarakat yang dirasakan atas adanya aktivitas di gudang tersebut. Lalu jajaran Reskrim membuat tim langsung melakukan penggerbekan dan penyelidikan di lokasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan kurang lebih selama 3 hari, petugas langsung mengambil langkah cepat. Lalu saat itulah petugas mengikuti salah satu mobil box yang dicurigai menuju ke gudang. Di saat itulah petugas tidak mau buang waktu, langsung menabrak mobil tersebut. Nah, saat di gudang tersebut, benar saja bahwa gudang tersebut tempat translit atau pembesaran benih lobster jenis mutiara dan benih lobster jenis pasir yang nantinya akan dijual ke daerah Batam dan Vietnam. Dari hasil penggerbekan ini, petugas setidaknya mengamankan 1.139 benih lobster jenis mutiara dan jenis pasir. Dan atas ulahnya, para pelaku 24 orang berjumlah akan dikenakan perkara undang-undang tentang perikanan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda 1 miliar. Sementara dari hasil keterangan wawancara Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Ngajib mengatakan kasus ini masih dalam pengembangan dan akan dikembangkan kepada pemilik gudang tersebut. Terima kasih, Mei. Baik, terima kasih rekan Andika atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita berhasil mengamankan sekitar setelah dihitung oleh balai itu sekitar 11.000 lebih ya, 111 sekian ribu yang tadinya memang 93.000, ternyata lebih banyak hasil penghitungan dari balai. Otomatis untuk ini langsung kita packing lagi dan untuk kita pelepas liarkan di daerah Lampung, itu di daerah Huru Botan Lampung, di laut sana, dan sudah diambil oleh Balai Karantina Perikanan. Alhamdulillah siang pagi tadi sudah kita lepas liarkan seluruhnya, alhamdulillah tidak kurang, lengkap. Dan selanjutnya untuk proses kita sedang dalami dari 24 orang yang kita amankan, nanti peran-perannya apa masih kita dalami lagi, nanti kita akan lanjuti dan memang bila memang sesuai dengan pasal yang kita tanggakan dia kena, kita akan proses lagi. Mau ada target yang lebih besar, Bang? Udah pasti ya, karena alhamdulillah setiap tahun kita dapat, dan ada yang lebih besar lagi karena memang dari tahun yang lalu ini yang besar nih yang saat ini yang kita dapat. Bang, dari 24 itu ada pemiliknya enggak, Bang? Kasus arisan online yang memakan banyak korban hingga kerugian mencapai 3 miliar rupiah di Rejang Lebong terus diselidiki penyidik Polres Rejang Lebong. Dari hasil pemeriksaan, bos atau arisan online yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu BO, arisan online yang dikelolanya selama ini ternyata menggunakan skema piramida atau sistem Ponzi, di mana skema Ponzi ini mirip dengan investasi bodong. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Panji Destama yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Panji. Baik, terima kasih Saudara Romi. Dapat disampaikan Tribuners dari pemeriksaan oleh pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian menyimpulkan BO sebagai tersangka warga Karanganyar, Kecamatan Curug Timur.
kata Kapolres Rejang Lebong AKBP Tony Kurniawan. Perlu diketahui, arisan online dengan skema Ponzi mirip dengan modus investasi palsu alias bodong. Arisan online yang ditawarkan tersangka BO ini membayarkan keuntungan kepada member dari uang member sendiri. Nah, untuk uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu member tersebut. Arisan atau investasi menggunakan skema Ponzi ini biasanya membujuk calon member baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan arisan online lain. Keuntungan yang didapat juga relatif didapatkan dalam jangka pendek dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten. Agar arisan online ini terus berjalan, tersangka yang menjalankan arisan online ini sejak sebelum menikah di tahun 2018 lalu harus mencari member baru lagi dengan bujuk rayu akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Tersangka mempromosikan arisannya di media sosial WhatsApp. Jenis-jenis arisan yang dilakukan oleh tersangka ini bermacam-macam. Di antaranya get 1 juta rupiah per 10 hari, get 1 juta rupiah per bulan, hingga get 30 juta rupiah per bulan. Para pemain arisan tersebut semakin banyak hingga di tahun 2021. Kasareskrim Polres Rejang Lebong AKP Samson Tosahotapea mengatakan selama berjalannya arisan tersebut, tersangka sudah menggelapkan uang nasabah atau membernya. Akibat menggelapkan uang nasabahnya ini di awal tahun 2022, tersangka membuka arisan dengan sistem over slot. Banyak pemain yang tertarik dengan sistem over slot atau skema Ponzi ini dengan menggunakan data fiktif. Nanti uang dari nasabah ini digunakan untuk menutup kerugian yang sebelumnya sudah dipakai tersangka. Akhirnya pada bulan Juni 2022, tersangka ini dihampiri oleh nasabah yang sudah menjadi korban. Lalu membuat laporan ke pihak kepolisian di tanggal 4 Juli kemarin. Kita amankan dan dilakukan pemeriksaan. Dari pengakuan tersangka, dirinya tak dapat mengembalikan kerugian yang dialami korban, lantaran untuk menutupi kerugian arisan yang sebelumnya dan untuk membutuhi kebutuhan gaya hidup. Saat ini polisi menduga masih banyak lagi korban dari arisan ini. Untuk sementara ada 50 orang yang dirugikan dengan kerugian mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Atas perbuatan tersangka ini, pihak kepolisian menyangkakan pasal 372 KUHP dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana paling lama 8 tahun penjara, serta pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara dengan denda paling banyak 200 miliar rupiah. Sekian saudara Mei, bagi studio. Baik, terima kasih rekan Panji atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong serta tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Sama dengan investasi atau arisan bodong lainnya, yaitu menggunakan skema Ponzi. Skema Ponzi atau uang nasabah 2 untuk menutupi uang nasabah 1. Begitu seterusnya, uang nasabah 3 menutupi uang nasabah 2, dan begitu seterusnya, dan sampai akhirnya nasabah yang paling banyak mengalami kerugian. Untuk pasal yang kami kenakan, pasal 372 dan 378, juga akan kami lapis dengan pasal 46 Undang-Undang Perbankan, yang bunyinya barang siapa yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin dapat dikenakan pidana 10 tahun. Ancaman pidana. Katanya ada yang dari Malaysia juga Mbak ya, ya betul Mbak ya. Ada juga nasabah kita dari Malaysia ya, yang TKW ya. Mbak, kita udah menikmati berapa rupiah Mbak dari uang itu Mbak? Untuk diberikan apa aja kalau boleh tahu Mbak? Ada untuk modal nikah Mbak? Informasinya sempat beli mobil, benar nggak Mbak? Dari duit itu? Bunga. Belajar dari mana Mbak ikut Mbak? Kasih nak ngomong. Ada yang disampaikan enggak dengan pihak keluarga kita atau suami? Tidak ada yang disampaikan? Ada pesan untuk keluarga enggak? Ada pesan untuk keluarga enggak? Tidak ada pesan. Tidak ada pesan. Dengan korban? Korban? Korban ada permintaan maaf segala macam? Iya. Tidak juga. Tidak juga. Tidak ada permintaan maaf. Tidak Mbak. Tidak ya. Tidak ada permintaan maaf ya Mbak. Tidak. Terkait ke investasi ini. Oke. Tidak ada ya. Tidak ada ya. Aksi unjuk rasa HMI MPO cabang Mamuju di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat berakhir ricuh pada Rabu 6 Juli siang. Masa aksi dan sejumlah satuan pengamanan Kejati Sulbar saling pukul dan saling kejar.
Beberapa masa aksi pun mengalami sejumlah luka memar, lebam pada bagian wajah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdurrahman. Ya, baik Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi betul sekali bahwa oleh himpunan mahasiswa Islam HMI MPO Cabang Mamuju telah berakhir ricuh pada saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Mohon maaf Tribuners, wartawan kami terputus karena kendala koneksi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pengusaha di Bandar Lampung menipu rekan bisnisnya sendiri hingga mengalami kerugian 1,4 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan tersangka bernama Iwan Parela, diketahui bahwa modus operandi yang dilakukan dengan mencatut nama Gubernur Lampung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Joviter Husin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Joviter. Baik, Mei, bisa saya sampaikan untuk pengungkapan yang dilakukan Subdit 3 Jatan Ras Ditkrim Polda Lampung menangkap satu orang tersangka penggelapan atau penipuan yang bernama Iwan Parela, di mana Iwan Parela ini dalam melancarkan aksinya menyebut sebagai kerabat Gubernur Lampung, dan salah satu korban yang rekanan bisnisnya mengalami kerugian 1,4 miliar dari kerjasama berupa pengadaan beras. Adapun perjanjian kerjasama beras itu berlangsung selama sekitar 4 bulan di tahun 2021. Korban yang telah menyalurkan sekitar 160 ton beras dibayar oleh tersangka menggunakan 7 cek rekening BNI. Namun saat korban tidak mencairkan cek tersebut, pihak bank menyatakan bahwa nominal atau saldo di rekening tersebut kosong. Atas dasar itulah korban melaporkan ke pihak kepolisian setempat untuk mendapat tindakan. Nah, untuk tersangka sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2022. Namun baru berhasil diamankan pertengahan Juni lalu. Adapun tersangka Iwan Parela ini diamankan saat sedang berada di persembunyiannya di wilayah Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Untuk diketahui juga penipuan yang dilakukan oleh Iwan Parela terhadap 5 orang korban lainnya, dan saat ini 5 korban tersebut telah membuat laporan resmi ke Mapolda Lampung. Namun pihak Polda Lampung belum dapat merinci total kerugian dari 5 korban tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi unjuk rasa HMI MPO Cabang Mamuju di kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat berakhir ricuh pada Rabu 6 Juli siang. Masa aksi dan sejumlah satuan pengamanan Kejati Sulbar saling pukul dan saling kejar. Beberapa masa aksi pun mengalami sejumlah luka memar, lebam pada bagian wajah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Abdurrahman yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Abdurrahman. Ya, baik Mei dan pemirsa Tribunas dimanapun Anda berada. Jadi benar bahwa pada Rabu kemarin telah sejumlah masa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO Cabang Mamuju telah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung atau KPI Sulawesi Barat, di mana masa aksi memaksa untuk masuk
ke ruangan gedung kantor Kejati ini, namun dihalau oleh jumlah petugas pengamanan. Dari masa aksi pun langsung masa aksi dan petugas pengamanan ini langsung melakukan aksi saling dorong hingga terjadilah adu jotos antara masa aksi dan petugas. Dan dari informasi ataupun dari informasi yang kami dapatkan di lapangan bahwa sejumlah masa aksi ini mengalami luka lebam di bagian wajah, dan setelah aksi itu berakhir, masa aksi pun langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan visum, karena dikhawatirkan akan saling melakukan melakukan melapor antara petugas keamanan dan masa aksi itu sendiri. Dan informasi tambahan juga pada siang tadi atau sore ini, masa aksi HMI Mamuju ini kembali turun untuk melakukan aksi di depan Kejati Sulbar berkaitan dengan aksi aksi bentrok pada Rabu kemarin. Seperti itu, Mei. Baik, Halo, terima Mei. kasih. Terima kasih Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Diduga mogok satu unit mobil plat merah dengan nomor polisi BN 1618TZ ditinggal pengendaranya hingga 5 hari lamanya di samping SMP Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang. Hal tersebut diduga lantaran aki dari mobil tersebut soak. Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang AKP Tony Susanto saat dikonfirmasi pun membenarkan mobil yang sempat ditinggalkan sejak Sabtu 2 Juli lalu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banda Pos, Rizky Irianda Palevi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Iya, Mei. Pada Rabu 6 Juli kemarin, warga di sekitaran Jalan Haji Jumat Yahya atau di samping SMP Muhammadiyah Kota Pangkal Pinang ini dibuat bingung. Hal ini dikarenakan ada satu unit mobil plat merah dengan nomor polisi BN 1618TZ yang sudah terparkir sejak 5 hari atau sejak sejak Sabtu 2 Juli lalu. Menurut warga sekitar, tidak ada yang tahu menahu terkait siapa pemilik mobil tersebut, dan dari lokasi parkir mobil ini juga cukup mengganggu arus lalu lintas di sana karena kondisi jalan tersebut memang tidak begitu lebar untuk kondisi di sana. Lalu juga untuk kondisi mobil tersebut di pintu belakang tidak terkunci. Selain itu juga terdapat beberapa berkas surat perjalanan dinas Dukcapil Kabupaten Bangka Tengah yang berada di dashboard depan. Kasat Lantas Polres Pangkal Pinang AKP Tony Susanto juga mengatakan terdapat seorang ibu-ibu yang merupakan ASN di Bangka Tengah yang meninggalkan mobil begitu saja dikarenakan mogok dan akinya bermasalah. Dengan adanya kejadian tersebut, anggota Komisi 2 DPRD Bangka Tengah, Apri Panjupi, mengaku keheranan dan mengetahui kabar salah satu mobil dinas milik Pemkab Bangka Tengah tersebut terparkir sembarangan selama berhari-hari. Menurut Apri, hal semacam ini juga merupakan bukti sekaligus potret buruknya pengelolaan aset di Bangka Tengah. Dia beranggapan di kalangan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Bangka Tengah, Jul Hasnan, membenarkan mobil tersebut merupakan mobil yang dibawa oleh salah seorang stafnya dan hendak pergi ke bandara untuk mengikuti diklat di Palembang. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Rizky Rianda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Fadlizon dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith. Sidang akan digelar di Ruang 1 Pengadilan Negeri Bandung di Kota Bandung pada Kamis 7 Juli. Ihwan Tuan Kota, kuasa hukum Habib Bahar, mengatakan dalam sidang hari ini total ada 3 saksi yang meringankan yang dihadirkan. Ketiganya yakni Marwan Batubara, Fadlizon, dan Refli Harun. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nasmi.
Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Fadli John hari ini dihadirkan sebagai saksi meringankan dalam perkara dugaan penyebaran berita bohong dengan terdakwa Habib Bahar bin Smith. Sidang digelar di ruang 1 Pengadilan Negeri Bandung, Jalan Marta Dinata, Kota Bandung. Dan menurut pantauan sore tadi bahwa Fadli John baru datang ke Pengadilan Negeri Bandung sekitar pukul 15.04 waktu Indonesia bagian Barat. Ia datang menggunakan kemeja batik maksudnya, dan langsung memasuki ruangan di PN Bandung. Jadwal sidang sendiri sebenarnya diagendakan pukul 13.30, namun baru dimulai sekitar pukul 15.50. Dan berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Habib Bahar, Ikhwan Tuan Kota, hari ini total ada 3 saksi yang meringankan untuk Habib Bahar, ketiganya yakni Marwan Batubara, Fadli John, dan Refli Harun. Untuk Marwan Batubara nantinya akan diminta penjelasan terkait peristiwa di KM 50, kemudian Fadli John kapasitasnya sebagai anggota DPR yang saat itu juga membantu tim pengawal peristiwa pembunuhan saat investigasi peristiwa KM 50, sedangkan Refli Harun akan memberikan keterangan sebagai ahli ketatanegaraan dan perbandingan hukum. Selain ketiga saksi tersebut, nantinya bakal ada saksi lain seperti ahli pidana Muzakir dan Dr. Khair Ramadan serta Rocky Gerung. Namun untuk Rocky Gerung ini, menurut Ikhwan sampai saat ini masih menunggu kepastian yang belum dapat dipastikan apakah dapat memberikan keterangan atau tidak. Dan informasi hingga saat ini sidang masih terus berjalan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Fadli John, kemudian dilanjut dengan Refli Harun dan saksi terakhir yakni Marwan Batubara. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Nazmi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Habib Bahar. Berikut tayangannya untuk Anda. Kemudian Bang Marwan Batubara, kemudian terakhir Bang Refli Harun, ya ahli. Jadi insya Allah ada 3 orang saksi hari ini, dan mereka sudah standby. Pada saat nanti sidang mulai, kita akan hadirkan beliau. Semuanya hari ini, Bang? Hari ini 3-3-nya, insya Allah. Nah, untuk konteks Fadli John sama Bang Refli itu terkait keterangan apa ya, Bang? Kalau Bang Marwan menjelaskan, Bang Fadli John menjelaskan terkait dengan KM 50 ya, karena kaitan beliau yang membantu kami pada saat itu untuk berusaha mengeluarkan jenazah 6 syuhada. Itu Fadli John kapasitasnya. Dia anggota DPR waktu itu dan dia membantu kita. Juga Bang Marwan kaitan dengan TP3, buku putih. Nah, beliau yang investigasi peristiwa KM 50. Sedangkan Bang Refli Harun kita minta keterangannya sebagai ahli ketatanegaraan dan ahli perbandingan hukum juga. Beliau akan kita tanya kaitan dengan penerapan pasal 1 tahun 1946, apakah masih relevan di dunia sekarang ini, di zaman kita ini? Karena itu kan peraturan zamannya kolonial Belanda ya, waktu itu zamannya Soekarno. Nah, itulah relevansi kenapa Bang Refli Harun kita hadirkan. Kaitan juga dengan undang-undang ITE-nya, begitu. Apakah bisa diterapkan oleh Habib Bahar nih, yang tidak mengupload? Itu intinya. Bang, untuk dimulainya seperti biasa, Bang? Biasa, ntar lagi. Bang, iya. Selain yang 3 tadi, ada saksi meringankan ada lagi nggak, Bang? Nggak ada, kita cuma hari ini 3, menghadirkan 3, nanti hari Selasa minggu depan baru kita hadirkan ahli pidana Pak Muzakir dengan Dr. Khair Ramadan. Gitu. Dengar-dengar katanya Rocky Gerung juga mau jadi Rocky saksi? Gerung masih tentatif, belum ada kepastian apakah nanti hari Selasa atau hari Kamis ya. Kita masih menunggu konfirmasi dari beliau. Mudah-mudahan beliau bersedia. Terima kasih. Kebocoran gas yang terjadi di Kota Tangerang pada Rabu 6 Juli pagi membuat tim Gegana sampai harus turun tangan. Pasalnya zat berwarna putih bak awan tersebut menutupi seluruh jalan Gatot Subroto, Cimone, Kota Tangerang. Zat berwarna putih seperti kabut tersebut adalah CO2 yang keluar lantaran adanya kelalaian karyawan penjual gas pada sebuah lapak tabung. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan. Betul sekali dapat dilaporkan langsung dari Kota Tangerang, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, di mana pada hari Rabu tanggal 6 Juli kemarin
masyarakat yang melintas di Jalan Gatot Subroto digegerkan dan juga dibuat takut oleh adanya kabut asap berwarna putih pekat yang menutupi seluruh badan jalan di Jalan Gatot Subroto tersebut. Nah, awalnya kebocoran gas tersebut tidak diketahui asal-usulnya oleh masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar yang melintas ataupun warga yang berada tinggal di jalan tersebut merasa takut dan tidak melanjutkan kendaraannya karena dikhawatirkan akan terjadi ledakan gas dari gas tersebut. Nah, awalnya memang dari viral di media sosial bahwa gas tersebut merupakan sebuah gas yang sangat beracun dan juga gampang meledak. Namun nyatanya saat Polres Metro Tangerang Kota melakukan penelitian dan juga mengambil sampel dari gas tersebut, dinyatakan bahwa gas yang bentuknya seperti awan dan turun menutupi jalan tersebut merupakan berkandung yaitu gas CO2, di mana gas CO2 itu adalah sebuah bongkahan es atau dry es, atau yang biasa disebut dengan dry es itu sendiri. Dan ternyata dry es itu sendiri datang dari sebuah tabung gas yang bocor oleh kelalaian yang disebabkan oleh seorang karyawan yang memang berjualan lapak di tabung gas setiap harinya. Nah, dari puslapor tersebut dan juga gegana yang telah disiapkan saat hari H itu melaporkan bahwa kalau misalnya gas yang berada di dalam lokasi di Jalan Gatot Subroto tidak bisa menyebabkan ledakan dan juga tidak mengganggu pernapasan ataupun kesehatan dari masyarakat sekitar yang melewati jalan tersebut saat kabut menutupi jalan. Nah, dari konfirmasi yang didapatkan dari Kapolsek Karawaci Kompol Hasolowan Sitomorang bahwa gas tersebut memang awalnya sangat tepat dan menutupi jalan pada sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Nah, dari kejadian tersebut memang terjadi kemacetan yang sangat mengular karena memang banyak kendaraan roda 2 dan juga roda 4 yang memberhentikan laju kendaraannya karena takut menabrak ataupun takut terjadi ledakan karena asap tersebut. Namun Kapolsek menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak berlangsung lama karena kabut yang pada Jalan Gatot Subroto itu berhasil hilang hanya dalam waktu kurang dari 15 menit saja karena menguap di dalam udara. Nah, dari pantauan ilmunetra.com pada saat siang itu memang sudah tidak ada sama sekali kabut asap yang menyelimuti Jalan Gatot Subroto, sehingga lalu lintas di jalan tersebut sudah terurai dan sehingga tidak ada kemacetan yang mengular kembali. Nah, Kapolres maksud kami Kasih Humas Polres Metro Tangerang Kota AKP Abdul Janan sudah menyebutkan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan lapak tabung gas tersebut bagaimana kronologis awal sehingga bisa menyebabkan ledakan ya, jadi menyebabkan kebocoran tabung gas yang ada di dalam lapak tersebut sehingga menjadi viral dan sempat menggegerkan masyarakat sekitar. Begitu kira-kira Mei yang dapat dilaporkan dari Kota Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Saksi Pak RT Rumah Tahanan Barreskrim Polri mengungkap detik-detik kemarahan Irjen Napoleon meluap ke MKC hingga melumurkan kotoran manusia ke wajahnya. Hal ini dikatakan Pak RT saat dihadirkan menjadi saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 7 Juli. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Terima kasih rekan Mei, benar sekali baru saja saya mengikuti sidang lanjutan perkara penganiayaan hingga pelumuran tinja oleh Irjen Napoleon Bonaparte terhadap YouTuber MKC di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Adapun saksi yang dihadirkan yang ini Harmeniko alias Coki alias Pak RT Rumah Tahanan Barreskrim Polri, Jafar Hamzah dan Himawan Prasetyo. Saksi Pak RT menyebut detik-detik kemarahan Irjen Napoleon terhadap Kece memuncak saat Kece bertanya soal perihal agama Napoleon itu sendiri dan menyatakan akan menyadarkan Napoleon karena selama ini sudah dibohongi oleh Nabi Muhammad SAW. Kala itu Napoleon langsung menyuruh terdakwa Jafar untuk mengambil tinja dan langsung dilumurkan ke wajahnya MKC. Sekedar informasi, Irjen Napoleon sendiri bersama tahanan lainnya yakni Dedi Wahyudi, Jafar Hamzah, Himawan Prasetyo, dan Harmeniko alias Coki atau Pak RT
disebut melakukan penganiayaan terhadap MKC di dalam sel rumah tahanan Bareskrim Polri pada 26 Agustus 2021 lalu. Dalam surat dakwaannya disebutkan Napoleon secara bersama-sama melakukan penganiayaan dan melumuri wajah MKC dengan kotoran manusia serta pemukulan yang mengakibat lalu. Atas tindak penganiayaan itu, jaksa menjerat Napoleon dengan pasal 170 ayat kedua KUHP atau pasal 170 ayat 1, pasal 351 ayat 1, Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP dan subsidiar pasal 351 ayat 1 KUHP. Demikian rekan Mei. Baik. Sebelum bicara, sekarang kalau lidahmu sudah keluar, kenyataannya tidak, kau harus minta maaf sama saya. Beberapa tokoh di YouTube, para pemuka agama yang membela KC, menista, mengejek, dan membabi buta, itu yang saya bilang. Sekarang setelah melihat kenyataan fakta-fakta seperti ini, harusnya saudara minta maaf kalau saudara memang mulia dan beragama. Saudara sudah zalim dengan mengucapkan itu di media kepada publik. Sekarang kita lihat mana yang lebih mulia. Saudara tanpa pengetahuan yang cukup, hanya sepihak melontarkan emosi jiwa saudara, kemudian menghujat saya. Saya diam, saya tidak bereaksi, karena saya lebih mulia dari Anda. Yang saya lakukan bukan karena pribadi, tapi karena akidah, seperti yang saya sebutkan dulu. Apakah perlu membela? Yes, perlu. Kenapa? Hanya orang yang punya prinsip yang membela akidahnya, dan tidak membiarkan akidahnya dilecehkan saja. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengevaluasi DPD Nasdem Mamuju sehingga mengeluarkan SK kepengurusan baru tahun 2022 hingga 2024 mendatang. Adapun isi suratnya menunjuk Yudiaman Firusdi, Sekretaris Herlin dan Bendahara Windy Putra Philips. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar Habludin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hablu. Ya, betul sekali rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya informasikan bahwa DPP Nasdem, Bapak Surya Paloh telah menunjuk ataupun telah mengeluarkan surat keputusan yang tertanggal 27 Juni 2022, di mana surat keputusan itu bernomor 307, di mana ditetapkan di adanya isinya itu di mana kepengurusan DPD Nasdem Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 2020-2022 dihentikan, dan selanjutnya periode 2022-2024 itu sudah ditetapkan dan menunjuk Yudi Yaman sebagai Ketua DPD Kabupaten Nasdem, Ketua DPD Nasdem Mamuju. Dan sebelumnya DPD Nasdem ini diamanakan oleh Aswar Ansari Hapsi, yang dimana saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Namun setelah dilakukan evaluasi oleh DPP Nasdem sehingga dianggap tidak melakukan kegiatan yang sesuai dengan mekanisme partai, sehingga dilakukan pemberhentian dan ditunjuklah Yudi Aman yang merupakan juga anggota DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Ketua DPD Nasdem Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Dan nantinya dari apa yang kami dapatkan dan dari Ketua baru DPD Nasdem Mamuju ini untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang, dia tetap akan mempertahankan posisi Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, di mana di tahun 2019 lalu DPD Nasdem keluar sebagai pemenang di pemilu 2019, dan nantinya di 2024 mendatang dia tetap optimis untuk mempertahankan posisi sebagai pemenang di 2024 mendatang dan tetap menjadi Ketua DPRD Kabupaten Mamuju. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Habludin atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DPD Nasdem Mamuju baru serta Sekretaris baru. Berikut tayangannya untuk Anda.
Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2024. Yang pertama, mencabut dan dinyatakan tidak berlaku surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem nomor 96 KPTS DPP Nasdem 5 2020 tertanggal 8 Mei 2020 tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat periode 2020-2024. Kedua, mengesahkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat periode 2022-2024 sebagaimana lampiran yang tidak terpisah dari keputusan ini. Ketiga, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Barat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Keempat, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Yang kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai diterbitkannya surat keputusan yang baru. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juni 2022, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum, tertanda tangan. Sampaikan ke saya untuk menunjuk saya sebagai Ketua DPD. Saya katakan kalau memang itu adalah amanah yang diberikan kepada saya, tentu saya siap jalankan. Kalau memang itu kalau saya memang lebih baik bisa menggantikan yang sebelumnya. Tentu kalau kita berpartai, apapun yang diperintahkan oleh pimpinan kita, tentu kita tidak bisa indahkan. Jadi pada hari ini tentu amanah ini akan insya Allah akan sejaga sebaik-baiknya, dan insya Allah semoga di tangan saya ini bersama teman-teman pengurus yang baru, Nasdem bisa lebih besar ke depan dan lebih memperjuangkan kepentingan rakyat ke depan. Mungkin ada targetnya. Dan tentu target kita ke Nasdem ke depan, tentu target kita akan tetap menarget berada pada posisi pemenang Pileg 2024 khususnya Kabupaten Mamuju. Puluhan orang di Krayan Nunukan melakukan aksi penutupan jalan di jalur lintas batas di perbatasan RI Malaysia, tepatnya di Bagelalan, Long Midang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan atas dugaan monopoli perdagangan di perbatasan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Ilham Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Mei dapat dilaporkan bahwa pada hari Selasa lalu sejumlah orang yang mewakili masyarakat di wilayah Krayan melakukan aksi unjuk rasa atau protes tepatnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia di jalur lintas batas di Bagelalan Sarawak dengan Long Midang di Krayan Nunukan. Mereka menutup jalur perbatasan ini sebagai bentuk penolakan atas dugaan monopoli perdagangan di daerah perbatasan di Kaltara, yang mana hingga saat ini perdagangan di perbatasan hanya dikelola oleh satu badan usaha, yaitu Koperasi Mitra Utama. Namun demikian, pihak Pemprov Kaltara melalui Badan Pengelola Perbatasan menyampaikan bahwa penunjukan badan usaha, yaitu Koperasi Mitra Utama sebagai pengelola perdagangan di perbatasan, itu sudah melalui kesepakatan dan perjalanan yang cukup panjang. Kesepakatan itu juga sudah terjalin antara pihak Malaysia dengan pihak pemerintah Indonesia. Mengingat pada masa itu adanya pandemi COVID-19, pihak Malaysia memutuskan untuk melakukan penutupan wilayah atau lockdown di daerah perbatasan, sehingga perdagangan yang semula dapat terjadi antar masyarakat atau bisnis to bisnis dialihkan menjadi perdagangan dengan skema government to government atau G2G yang ditunjuk melalui satu badan usaha saja, yang kemudian terpilih adalah Mitra Utama, Koperasi Mitra Utama Kaltara. Pihak Pemprov Kaltara sendiri berjanji akan melakukan komunikasi dan mendengar sejumlah masukan atau tuntutan aspirasi dari masyarakat di Krayan agar nantinya permasalahan perdagangan di perbatasan ini dapat segera diselesaikan. Selain itu, sebelumnya pihak DPRD Kaltara juga meminta agar warga masyarakat Krayan di daerah perbatasan dengan Malaysia untuk menyudahi aksi penutupan jalan tersebut dan lebih mengutamakan musyawarah atau dialog agar dicari titik temu atau jalan keluarnya secara bersama-sama. Demikian rekan Mei laporan.
Terima kasih rekan Faudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala BPPD Kaltara. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya kira kalau masalah itu harus duduk bersama lagi. Karena kalau yang operasi yang tempo hari itu terkait dengan situasi COVID. Awal mula munculnya itu loh ya, terkait COVID. COVID karena lockdown sehingga Malaysia tidak mengizinkan aktivitas lintas batas secara bebas seperti semula. Nah, oleh sebab itu kita ajukanlah, bukan kita yang ajukan, ada yang mengajukan, lalu kita teruskan ke Kementerian Luar Negeri dan KJRI agar ini bisa diminta kebijakan Malaysia untuk bisa membuka itu memenuhi kebutuhan masyarakat di perbatasan. Nah, lalu ternyata hanya satu badan usaha yang bisa diladeni untuk kondisi itu gitu loh, berpartner dengan mereka yang ada di Malaysia. Itu yang terjadi. Nah, sehingga jalanlah itu. Kalau sampai hari ini ada permintaan seiring dengan sedikit COVID ini sudah mulai melandai, saya kira itu bisa dikomunikasikan. Seorang pria berinisial C dibekuk polisi karena merampok atau melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah tempat usaha ayam petelur di Kampung Nanggewer, Desa Batu Tulis, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kadit Reskrim Polsek Nanggung Ibda Rahman Nurjaman menjelaskan bahwa tersangka C beraksi dengan pelaku lain, yakni R. Sementara untuk pelaku R, saat ini masih diburu polisi atau masuk daftar pencarian orang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Naufal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Naufal. Baik, rekan Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, kami informasikan bahwa pihak unit reskrim dari Polsek Parung dan juga unit Resmo Polres Bogor telah berhasil menangkap seorang pelaku pencurian dengan kekerasan atau perampokan di sebuah tempat usaha peternakan ayam petelur di kawasan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan pelaku ini rupanya beraksi tidak seorang diri, tapi berdua dengan rekannya yang saat ini masih buron. Untuk kronologinya, jadi awalnya itu kedua tersangka ini memanjat menggunakan tangga bambu, membajak pagar pembatas dari tempat peternakan ayam tersebut untuk masuk ke area lokasi tempat usaha ayam petelur tersebut. Mereka kemudian bertemu dengan beberapa orang petugas yang atau warga yang berjaga karyawan di lokasi itu, dan awalnya mereka menemukan pos 1. Di pos 1 ini terdapat 2 orang petugas warga atau karyawan yang tengah tertidur pulas karena aksi yang dilakukan kedua pelaku ini dilakukan sekitar waktu pukul 3 lebih 30 menit waktu subuh. Dan mereka itu kemudian mencuri 2 unit ponsel dari kedua korban yang saat itu tengah tertidur pulas. Setelah mencuri 2 unit ponsel, kedua pelaku melanjutkan aksinya dengan menyisir area lokasi, kemudian menemukan kembali satu pos atau pos kedua, yang mana di sana kedua pelaku malah membangunkan 2 orang korban yang tengah tertidur, sehingga akhirnya 2 korban yang tengah tertidur ini terkejut kemudian melakukan perlawanan. Saat itulah terjadilah duel atau perkelahian antara kedua pelaku dan kedua korban, yang mana pelaku ini menggunakan senjata tajam jenis golok dan juga senjata tajam jenis pedang Jepang atau katana samurai. Kemudian untuk korban melakukan perlawanan dengan benda yang ada di sekitarnya, yakni bambu dan kayu yang dijadikan sebagai pentungan. Akhir dari perkelahian atau duel tersebut, kedua korban mengalami luka parah, luka bacokan di bagian pundak dan tangan, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Sementara pelaku tidak berhasil mencuri ponsel dari kedua korban yang melakukan perlawanan tersebut, tapi mereka berhasil melarikan diri. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, pihak kepolisian kemudian menangkap salah satu tersangka berinisial C di wilayah Tangerang. Sementara rekannya yang berinisial R sementara ini masih diburu oleh pihak kepolisian. Demikian.
Terima kasih rekan Naufal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Hampir seluruh kebutuhan pokok seperti cabai mengalami kenaikan drastis. Menurut pedagang, kenaikan harga ini karena berkurangnya pasokan menjelang Hari Raya Idul Adha. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Firky Arisandi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Firky. Kalau baik, jadi betul Mei, jadi menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sejumlah bahan kebutuhan pokok saat ini sudah mengalami kenaikan. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Pasar Sentral Bulukumba, sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai rawit ini sudah mengalami kenaikan sejak sepekan terakhir. Seperti misalnya untuk harga cabai rawit sendiri dari harga Rp50.000 per kilonya sekarang bisa dibeli oleh warga sebesar Rp80.000. Dan beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti tomat juga mengalami kenaikan dari Rp12.000 menjadi Rp15.000. Termasuk juga bawang merah juga mengalami kenaikan. Untuk sementara bawang putih masih tetap normal di harga Rp25.000. Bukan hanya cabai rawit saja, Mei, beberapa cabai lainnya seperti cabai besar dengan cabai keriting juga mengalami kenaikan. Untuk kenaikannya mencapai 100% dari harga Rp30.000 per kilogram. Ini dijual saat ini sebesar Rp60.000. Dan diprediksi kenaikan harga ini masih akan terus naik menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah ini. Dan berdasarkan keterangan pedagang yang kami terima, bahwa penyebab dari kenaikan harga ini ada beberapa faktor, yang salah satunya adalah berkurangnya pasokan dari petani seperti cabai misalnya, dan ini juga diprediksi bahwa dampak dari hujan ya yang mengguyur Kabupaten Bulukumba dan juga Kabupaten Bantaeng dan Jeneponto beberapa pekan terakhir ini, karena pasokan cabai maupun tomat dari Kabupaten Bulukumba itu lebih banyak dari kabupaten-kabupaten tetangga seperti Kabupaten Bantaeng dan juga di Jeneponto. Dan sepekan terakhir ini hujan terus mengguyur beberapa kabupaten tersebut, sehingga ini disebut memberikan pengaruh terhadap kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok. Apalagi akan memasuki memasuki Idul Adha 1443 Hijriah, Mei. Demikian, Mei, yang bisa kami laporkan dari Kabupaten Bulukumba. Baik, terima kasih rekan Firky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Pemprov Sulawesi Utara turun ke lapangan ke Pasar Bersehati Manado pada Rabu 6 Juli. Sidak di Pasar Bersehati ini untuk memantau ketersediaan pasokan dan harga komoditas cabai rawit dan tomat. Rombongan sidak dipimpin Deputi Kepala Perwakilan Divisi Perumusan dan Implementasi Kekda BI Sulut Fernando Butar-Butar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumowa yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Baik, terima kasih Mei. Tribuners, kami laporkan kepada Anda bahwa kemarin hari Rabu tanggal 6 Juli 2022, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan tim pengendali inflasi daerah yang di dalamnya adalah perwakilan dari Pemprov Sulawesi Utara melaksanakan sidak pasar di pasar terbesar di Kota Manado, yaitu Pasar Bersehati. Nah, sidak pasar ini khusus untuk memantau harga 3 komoditas pangan, yaitu bawang merah, cabai rawit atau bahasa lokalnya itu rica, dan tomat. Dan dalam sidak ini ditemukan bahwa harga komoditas pangan khususnya bawang merah dan cabai rawit itu masih di atas rata-rata, di atas harga normal, di mana kedua komoditas ini harganya melebihi dari Rp50.000 per kilogram, di mana bawang merah itu kisaran antara
55 sampai 70.000 per kilogram. Sementara untuk cabai rawit lebih mahal, yaitu antara 65 sampai 80.000 per kilogram. Dan dari temuan Bank Indonesia dan TPID Sulawesi Utara bahwa kenaikan harga ini sudah berlangsung sejak bulan Juni kemarin, dan itu dipicu karena adalah beberapa faktor. Di antaranya itu adanya gagal panen di sejumlah daerah sentra produksi, yaitu khusus bawang merah itu terjadi gagal panen di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Nrekang di Sulawesi Selatan. Sehingga pasokan bawang merah yang dijual di Sulawesi Utara itu dari dua daerah ini berkurang. Ini yang memicu sehingga harga juga naik. Kemudian khusus untuk cabai rawit itu juga sama, karena gagal panen di daerah sentra seperti Jawa Timur dan Gorontalo, pasokan ke Sulawesi Utara juga kurang. Ada beberapa faktor lainnya yang juga turut berpengaruh, yaitu khusus untuk cabai rawit itu banyak produksi di Sulawesi Utara, akan tetapi karena hukum pasar di mana ada permintaan dari luar daerah dengan harga yang lebih baik, yang lebih kompetitif, maka petani dan pedagang dari Sulawesi Utara itu menjual produknya ke luar daerah. Rica atau cabai rawit dari Sulawesi Utara itu dijual ke daerah Indonesia Timur seperti Halmahera, Ternate, bahkan hingga Papua. Kemudian faktor lainnya itu kelangkaan harga pupuk yang terjadi sejak kelangkaan pupuk, karena tingginya harga pupuk juga berpengaruh pada kelangkaan atau terbatasnya pasokan bahan pangan ini. Petani sulit mendapatkan pupuk sehingga beberapa klaster pertanian di Sulawesi Utara yang biasanya menanam cabai rawit itu tidak menanam cabai rawit karena mereka cemas tidak bisa mendapatkan pupuk. Demikian kami laporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih rekan Fernando atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pedagang di Pasar Bersahati Manado. Berikut tayangannya untuk Anda. 12. Bawang merah? Masih stabil itu 68. Bawang putih? 24. Rica dong? 68. 8. Oke, kasih Bu. Bu, harga 68 ini bertahan berapa lama? 60-an lah. Ya. Harga 60-an ini berapa lama Ibu jual 60? Hari ini. Kemarin? Sempat 80. Hari Sabtu itu 100. Yang menentukan harga itu berubah apa? Kalau yang menentukan itu stok. Stok ya? Stok banyak dia menurun. Oh iya ya. Kurang dia naik. Dengan DP kualitas ya? Kualitas. Pokoknya yang menentukan itu jadi stok langsung. Kalau stok kurang dia naik. Kalau stok banyak dia modal mahal jadi murah. Iya ya. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo mencatat adanya penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga saat ini sudah ada sekitar 100 ekor sapi yang diduga terpapar PMK. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Muhammad Nasrul, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Nasrul. Ya, selamat sore, Mi. Dapat saya sampaikan untuk penyebaran wabah PMK di Kabupaten Karo saat ini, berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo, sudah tercatat ada sebanyak sekitar 100 hewan ternak seperti sapi dan kerbau yang sudah terjangkit atau terjangkit PMK. Namun sampai saat ini pihak Disternak Kabupaten Karo mengaku dari gejala yang ada memang seratusan hewan ternak ini masih suspek atau diduga memiliki gejala PMK, dan saat ini pihak Disternak sudah melakukan pengambilan sampel terhadap sekitar 11 ekor sapi untuk selanjutnya dikirim ke laboratorium begitu untuk memastikan apakah hewan-hewan ternak ini benar terjangkit PMK atau tidak. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, dari 100 hewan ternak ini juga tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Tigapanah dan Kecamatan Muntir gitu. Untuk penyebaran sendiri sampai saat ini pihak Dinas Ternak belum bisa memastikan apakah memang hewan ternak ini terpapar dari luar daerah atau
memang sebelumnya sudah ada terpapar duluan begitu. Dan sampai saat ini pihak Disternak juga sudah bekerjasama dengan instansi terkait seperti TNI Polri untuk menyiagakan posko dan satgas untuk memantau perkembangan atau pergerakan dari hewan ternak sendiri. Dan di beberapa, seperti diketahui, Kabupaten Karo juga berbatasan dengan beberapa daerah yang di setiap perbatasannya juga disediakan posko satgas untuk memantau dan memeriksa jika adanya hewan ternak sapi yang akan dijual ke Kabupaten Karo dan dilakukan pemeriksaan kesehatannya dengan cara memeriksa surat kesehatan. Jika tidak memenuhi syarat atau tidak membawa surat kesehatan, maka sapi-sapi yang dibawa oleh penjual diminta untuk berputar balik ke daerah asalnya begitu. Dan lebih lanjut untuk vaksinasi PMK sendiri, Kabupaten Karo sudah menerima sekitar 200 dosis. Sampai saat ini sudah ada sekitar 197 ekor yang diberikan suntikan vaksin begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Nasrul atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Karo. Berikut tayangan untuk Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang. Jadi kami dari Dinas Pertanian menyatakan bahwa melalui Isignas kami sudah melaporkan bahwa ada sebanyak 100 ekor sapi yang dinyatakan suspek. Oleh karena itu kemarin sudah diambil sampel dari Balai Veteriner sebanyak 11 ekor. Nanti kita tunggu hasilnya bagaimana dari hasil daripada sampel tersebut. Ya, kita kan dari suspek ini kita duga gejala klinisnya lah seperti itu, tapi yang menyatakan nanti dia apakah dia terkena PMK atau tidak itu kan tergantung daripada hasil laboratorium. Setelah keluar hasilnya itu baru bisa kita sampaikan nanti. Dia ada di beberapa kecamatan, ya kalau nggak salah itu di kecamatan Tiga Panah, kecamatan Munti juga ada. Itulah nanti. Sampah plastik mengotori Cibinong Situ Plaza yang berada di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Banyak sampah seperti kemasan botol mineral, kemasan makanan ringan, hingga bungkus makanan berbahan styrofoam. Dengan adanya sampah ini sangat merusak pemandangan lantaran di atas danau merupakan ruang terbuka hijau yang biasa dijadikan tempat bersantai dan bersuah foto. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Amar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amar. Baik, terima kasih rekannya. Ya, memang di situ Cibinong Plaza ini saat ini banyak sekali atau dikotori oleh sampah plastik, terutama karena sampah plastik ini sangat sulit untuk terurai. Dan dari pantauan kami di lapangan, arus dari setu atau danau tersebut itu mengarah ke pinggir. Jadi sampah-sampah ini kemungkinan terbawa oleh arus hingga menumpuk di bagian area pinggir setu Cibinong Plaza ini. Nah, dari pantauan kami di setu tersebut itu sampah-sampah plastik seperti botol mineral, kemudian ada styrofoam, kemudian juga ada kemasan makanan ringan atau cemilan. Nah, dengan adanya sampah ini itu sangat merusak pemandangan ya, karena di atasnya itu terdapat ruang terbuka hijau atau taman yang biasa dijadikan oleh warga sekitar atau warga Kabupaten Bogor yang sedang bermain ke daerah Cibinong itu menyempatkan diri untuk ke taman tersebut. Nah, menanggapi banyaknya sampah tersebut, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor Ahmad Fatoni mengatakan kondisi seperti ini sangat amat disesalkan karena tempatnya itu berada di tengah pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Bahkan dia mengatakan rasanya itu seperti menampar muka sendiri, dan kemudian ia memberi peringatan keras kepada dinas terkait untuk segera membersihkannya, dan ia juga akan segera melaporkan kepada kepala dinas terkait tersebut untuk segera membersihkan danau yang mulai dikotori oleh sampah plastik itu. Kemudian selain itu, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan sekitar. Karena untuk sampah sendiri ini harus dari kesadaran sendiri, karena ini kewajiban kita semua untuk menjaga kebersihan. Karena sampah itu tidak mungkin muncul dengan sendirinya, pasti ada
manusia yang menghasilkan sampah tersebut. Maka dari itu ia menghimbau agar untuk selalu menjaga lingkungan dan selalu menjaga kebersihan di sekitaran, terutama di sekitaran Cibinong Situ Plaza itu. Begitu rekan yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih. Terima kasih rekan Amar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. 2 tahun ditiadakan karena COVID-19, Lapas Kelas 2A Bekasi kembali membuka kunjungan narapidana secara tatap muka pada Rabu 6 Juli. Menurut pantauan, sejumlah narapidana tampak bahagia berjumpa secara langsung dengan keluarganya. Kepala Lapas Kelas 2A Bekasi mengatakan program kunjungan tatap muka dibuka sesuai instruksi Dirjen Lembaga Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta Yusuf Bahtiar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Yusuf. Selamat sore Mei dan juga Tribuners, bisa saya sampaikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bekasi di Jalan Pahlawan Bulak Kapal Bekasi Timur sejak kemarin sudah membuka secara perdana kunjungan ataupun menjenguk narapidana secara langsung ataupun offline. Kegiatan ini dibuka menyusul sudah menurunnya kasus sebaran COVID-19 di wilayah Kota Bekasi. Adapun sebelumnya pihak lapas menutup ataupun meniadakan kunjungan keluarga narapidana selama hampir kurang lebih 2 tahun. Hal ini untuk mengantisipasi paparan COVID-19 ke dalam warga binaan. Pantauan Tribun Jakarta.com pada saat proses pertama narapidana berjumpa dengan keluarganya, terlihat sejumlah narapidana dan juga keluarga begitu bahagia melihat keluarganya yang sudah lama tidak mereka jumpai. Adapun selama pandemi kemarin, kegiatan kunjungan diganti dengan fasilitas telepon ataupun video call yang disediakan oleh lapas untuk para napi berkomunikasi dengan keluarganya. Adapun Kepala Lapas Kelas 2A Bekasi, Hensa, mengatakan kegiatan ini dibuka berdasarkan surat edaran Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bahwa pihaknya membuka kunjungan dengan syarat terbatas, yakni hanya diperbolehkan keluarga inti seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Lalu juga kegiatan dibatasi dari pukul 11, sesi 1, 11, pukul 9 hingga 11 pagi, lalu dilanjut sesi kedua pukul 13 sampai pukul 14. Untuk hari jam dibukanya kunjungan berlaku dari Senin sampai Kamis. Di luar hari itu pengunjung ataupun keluarga tidak dapat melakukan kunjungan keluarga. Selain itu pihak lapas juga memastikan bahwa seluruh keluarga yang hendak berkunjung ke lapas harus sudah divaksin booster. Bagi mereka yang belum melakukan vaksin booster tidak diperkenankan untuk melakukan kunjungan secara langsung untuk melihat keluarganya yang menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Bekasi. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Yusuf Bahtiar atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Lapas Kelas 2A Bekasi. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah kita bisa laksanakan kunjungan tatap muka langsung, namun sifatnya masih terbatas. Terbatas dalam hal siapa yang mengunjungi. Surat edaran Bapak Direktur Jenderal disampaikan bahwa yang berhak untuk mengunjungi untuk saat ini sementara hanya keluarga inti, yaitu orang tua, kandung, anak kandung. Dan itulah sebenarnya yang bisa mereka. Syaratnya apa aja, Pak? Kita tidak membatasi, cuman kami sarankan, kami sampaikan kepada media sosial, melalui media sosial, bahwa jumlah yang pengunjung yang datang itu ya hanya 1 atau 2 orang saja sementara. Jam operasionalnya, Pak? Jadi kita ada 2 sesi. Yang pertama itu pagi hari jam 9 sampai jam 11. Kemudian sesi keduanya jam 13 sampai jam 15. Dari hari Senin sampai hari Kamis.
Namun untuk hari Jumat dan hari Sabtu kita masih menerima pengiriman dan penerimaan barang-barang dari keluarganya untuk warga kita. Apa yang menjadi dasar sehingga Jadi dasar daripada dibukanya kembali kegiatan kunjungan tatap muka ini yaitu karena menurunnya angka COVID-19 di negara kita, sehingga ini dimulai. Setelah berjalan dalam kurun waktu 1 minggu, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-29 Provinsi Nusa Tenggara Barat akhirnya selesai. Dari 10 kabupaten atau kota, Kafilah Bima berhasil meraih juara umum pertama dengan torehan nilai sebanyak 79. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Ahmad Wawan Sugandika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ahmad. Ya, terima kasih. Sebelumnya kami memang Musabaqah di Kabupaten Lombok di Nusa Tenggara Barat, yang dimana Kabupaten Lombok Timur dipercayakan menjadi tuan rumah pada tahun ini, itu telah usai pada Kamis malam kemarin, di mana memang yang menjadi juara umum pertama pada penyelenggaraan acara Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-29 Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun ini adalah Kabupaten Bima dengan torehan nilai tertinggi yakni 79, di mana di bawahnya itu di posisi kedua dipegang oleh Kabupaten Lombok Tengah, menyusul kemudian sebagai tuan rumah Kabupaten Lombok Timur tidak bisa memaksimalkan momentum. Kabupaten Lombok Timur harus puas berada di posisi ketiga. Namun di luar dugaan memang, di mana kita ketahui bersama dalam beberapa hari ini persaingan utama justru hadir pada pada Kabupaten Bima dan juga Kabupaten Lombok Timur, di mana pada minggu-minggu awal kemarin itu memang yang terbanyak masuk finalisnya ke dalam final itu adalah Kabupaten Bima dan juga Kabupaten Lombok Timur, dengan masing-masing menempatkan finalis itu sebanyak 21 finalis dari 27 peserta. Namun Lombok Tengah itu berhasil menyalip Lombok Timur di posisi kedua. Dan Kabupaten Bima itu kokoh dari awal, memang sudah terlihat kekuatannya itu di posisi pertama untuk MTQ tahun ini. Penggelaran MTQ ke-29 Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ini juga menjadi satu di antara penggelaran MTQ yang terbilang cukup meriah, di mana kita ketahui di sini itu untuk panggungnya sendiri itu mengeluarkan dana sekitar 400 juta rupiah dengan konsep 3 kesukuan. Yang pertama itu Bima, Sumbawa, dan juga Sasak. Dan juga MTQ tingkat provinsi yang ke-29 ini merupakan gelaran MTQ yang memiliki jumlah pemenang begitu untuk juara terbanyak begitu. Bukan hanya juara 1, 2, dan 3 saja, namun itu sampai dengan juara 4, 5, dan 6, sampai dengan ada juara harapan. Berbeda dengan MTQ yang tahun-tahun sebelumnya memang, di mana yang juara 1, 2, dan 3 itu dana untuk hadiah itu diberikan oleh provinsi, sedang 4 sampai 6 itu diberikan oleh kabupaten. Ini menunjukkan bahwa memang persaingan pada MTQ tingkat provinsi yang ke-29 tahun ini itu sangat sangat seru lah seperti itu. Dan HM Joini Taufik selaku ketua panitia sekaligus juga
sebagai Ketua LTPK Ketua LTPK Kabupaten Lombok Timur, sekaligus juga menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur, mengatakan selamat juga kepada Kabupaten Bima yang yang akui bahwa memang Kabupaten Bima Kabupaten Bima pantas untuk mendapatkan juara umum pada penggelaran MTQ ke-29 tingkat provinsi tahun ini. Dan ke depan untuk penggelaran MTQ ke-30 itu akan diselenggarakan di Sumbawa, dan menurut penuturan dari Kafilah Bima yang di mana Kabak Kesra masyhur di sana itu mengatakan bahwa ke depan pihaknya akan berbenah dan kembali menjadi satu kandidat kuat untuk merebut kembali posisi nomor 1 juara umum di Sumbawa ke depan ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan nih. Terima kasih. Baik, terima kasih Rekan Ahmad atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin, ia sempat bertanya mengenai stok gandum di kedua negara tersebut. Hal tersebut diceritakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2022 yang digelar di Kota Medan, Sumatera Utara pada Kamis 7 Juli. Jokowi mengatakan hal itu ia tanyakan kepada Zelensky dan Putin karena Ukraina dan Rusia merupakan dua negara produsen gandum terbesar di dunia. Sementara perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina kini telah berdampak pada tingginya harga gandum di tingkat global. Menurut Jokowi, hal itu bisa menggambarkan besarnya ketergantungan masyarakat global kepada gandum dari Ukraina dan Rusia. Ia menuturkan akibat gandum tak bisa keluar dari dua negara tersebut, sejumlah negara di Asia dan Afrika sudah mulai mengalami kekurangan pangan. Jokowi mengatakan masyarakat Indonesia yang biasa mengonsumsi produk berbahan gandum juga patut berhati-hati dengan kondisi tersebut. Kendati demikian, Jokowi juga menilai masyarakat Indonesia patut bersyukur karena beras yang menjadi bahan pangan utama di tanah air harganya tidak naik. Seperti diketahui dalam lawatannya ke Eropa pada pekan lalu, Jokowi sempat bertemu dengan Zelensky di Kiev pada Rabu 29 Juni. Setelah itu Jokowi bertemu Putin di Moskwa pada Kamis 30 Juni keesokan harinya. Ratusan aparat kepolisian akhirnya melakukan jemput paksa MSAT, anak Kiai Jombang yang menjadi tersangka kasus pencabulan. Sempat terjadi aksi dorong dengan puluhan massa yang mencoba menghalangi aparat kepolisian. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto menegaskan polisi telah melakukan upaya persuasif sebelum melakukan jemput paksa terhadap MSAT. Setelah berhasil masuk, polisi segera melakukan penggeledahan di sejumlah ruang di dalam pesantren Sidikiyah Ploso tersebut. Sementara untuk puluhan orang yang mencoba menghalau polisi telah dibawa ke Mapolres Jombang menggunakan 3 truk. Seperti diberitakan sebelumnya, MSAT dilaporkan ke polisi pada 29 Oktober 2019 oleh korban berinisial NA. NA diketahui merupakan seorang santri perempuan asal Jawa Tengah. Setelah itu pada 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah dimulainya penyidikan dan pada Januari 2020, Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut. Dalam perjalanan kasus itu, MSAT berusaha melakukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Surabaya, namun ditolak. Lalu tersangka juga kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jombang dan kembali ditolak. Akhirnya Polda Jatim pun menetapkan MSA sebagai DPO dan memintanya menyerahkan diri. Polda Jawa Timur menanggapi mengenai lolosnya seorang DPO pencabulan MSAT dari kepungan polisi. MSAT sendiri adalah anak dari Kiai di Jombang, Jawa Timur. Ayah MSAT bahkan secara terang-terangan meminta agar polisi tidak menangkap anaknya itu. Ayahnya mengatakan anaknya adalah korban fitnah, sehingga dugaan pelecehan seksual itu akan diurus secara kekeluargaan. Wakapolda Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo tidak mempersoalkan belum ditangkap
ditangkapnya MSAT. Selamat memastikan proses hukum kepada MSAT akan terus berjalan. Hingga kini pihak penyidik dari jajaran Subdit 3 Jatanras dan Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jatim masih terus melakukan upaya penangkapan terhadap putra tokoh agama di pelosok Jombang itu. Disinggung mengenai kendala-kendala yang dihadapi penyidik hingga membuat penegakan hukum terhadap MSAT terkesan lamban, Selamat akan menyampaikan dalam waktu dekat setelah proses tindak lanjut penegakan hukum terhadap MSAT telah menunjukkan hasil yang signifikan. Warga Jombang sempat dikagetkan oleh banyaknya mobil kepolisian yang tersebar seantero kabupaten yang tersebar di seantero kabupaten sejak siang hingga malam pada Minggu 3 Juli. Mobil-mobil polisi menyebar hingga di perbatasan antar wilayah Jombang dengan kabupaten lain. Ternyata bertebarannya mobil kepolisian itu merupakan upaya dari pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap MSAT. Pada hari terjadinya upaya penangkapan paksa itu, upaya persuasif dilakukan oleh Kapolres Jombang AKBP Muh Nur Hidayat. Nur Hidayat menemui pihak keluarga atau ayahanda MSAT yaitu MM. Video upaya persuasif yang dilakukan Polres Jombang itu sempat diabadikan ponsel warga yang menyaksikan momen tersebut. AKBP Muh Nur Hidayat bertemu dan bertatap muka langsung dengan MM selaku petinggi dari Ponpes yang berlokasi di pelosok Jombang tersebut. Penegasan itu disampaikan berulang kali dengan nada suara yang terdengar pelan. Bahkan MM juga menghendaki pihak kepolisian segera kembali ke tempat atau markasnya masing-masing. Sosok Julianto Eka Putra terdakwa kasus kekerasan seksual nyatanya tak ditahan hingga sekarang. Fakta ini membuat Komisi Nasional Perlindungan Anak geram hingga adu mulut sebelum persidangan dimulai. Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengaku terus mengawal kasus yang menyeret pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu, Malang tersebut. Sementara itu dikutip dari tribunnews.com, Aris mendatangi langsung Pengadilan Negeri Malang kelas 1A. Menurut Aris, persidangan yang digelar pada Rabu 6 Juli merupakan sidang ke-18. Namun hingga kini Julianto Eka Putra belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Aris sempat adu mulut dengan pengacara Julianto Eka Putra sebelum sidang dimulai. Terlihat Aris Merdeka Sirait protes tentang latar belakang terdakwa kasus kekerasan seksual yang menyeret 21 murid maupun alumni sekolah yang didirikan oleh Julianto Eka Putra. Bahkan terdengar juga pengacara Julianto Eka Putra meminta Aris untuk diam. Pasalnya ia hanya ingin mendengarkan petugas pengadilan yang berwenang berbicara dalam ruang sidang. Di luar ruang sidang, Aris Merdeka meminta terdakwa untuk segera ditahan. Aris telah meminta kejelasan Ketua Pengadilan Negeri Malang tentang penahanan terdakwa. Namun pihak Pengadilan Negeri justru melempar jika penahanan merupakan kewenangan majelis hakim. Aris tentu menyayangkan langkah hukum yang menimpa Julianto Eka Putra yang tak senasib dengan kasus kekerasan sekolah di Bandung. Dalam laporan yang sama, sidang diwarnai aksi unjuk rasa warga. Masa meminta hakim untuk adil dan menahan Julianto Eka Putra untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban. Julianto Eka Putra tengah ramai dibicarakan masyarakat termasuk warganet di sosial media. Lantaran dirinya, pendiri sekolah gratis di Malang, Jawa Timur, kini menjadi tersangka kekerasan seksual. Diketahui Julianto Eka Putra terjerat kasus pelecehan seksual pada Juni 2021. Ia dilaporkan melakukan pelecehan hingga ruda paksa pada murid maupun alumni sekolah yang ia dirikan. Bahkan korbannya mencapai 21 orang. Kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi sejak 2009 namun tidak langsung dilaporkan. Awalnya Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melaporkan kasus dugaan kekerasan seksual tersebut ke Polda Jatim pada Sabtu 29 Mei, di mana saat itu ada 3 orang korban yang berani buka suara. Menurut Aris, kasus berawal saat pihaknya menerima aduan dari salah seorang korban. Komnas PA kemudian mengumpulkan keterangan dari siswa dan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Korban pun bermunculan, ada belasan orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seksual JE dan diduga pelecehan terjadi sejak 2009. Namun hanya 3 orang korban yang langsung datang dan memberikan keterangan pada penyidik di kepolisian.
JE diduga melakukan perbuatan tidak terpuji itu bukan hanya kepada siswa yang masih bersekolah, namun hal itu juga dilakukan kepada para alumni yang sudah lulus sekolah. Berdasarkan keterangan para korban, Aris mengatakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh JE seringkali terjadi atau dilakukan di sekolah. Bahkan kekerasan seksual ini juga diduga dilakukan oleh JE ketika ia dan murid-muridnya sedang kunjungan ke luar negeri. Sekolah tersebut memang banyak memiliki program kunjungan lantaran salah satu keunggulannya adalah pendidikan kewirausahaan. Sementara itu pihak SMA Selamat Pagi Indonesia membantah tudingan tersebut. Kuasa hukum JE dari kantor hukum Reki Bernardus and Partners, Reki Bernardus Surupandi meminta pihak kepolisian untuk membuktikan laporan tersebut. Menurutnya laporan yang dilayangkan ke Polda Jawa Timur oleh korban yang didampingi oleh Komnas PA belum memiliki bukti yang cukup sesuai dengan KUHP. Yang sama juga diungkapkan Kepala SMA Selamat Pagi Indonesia, Rizna Amalia. Ia mengatakan sejak berdiri tahun 2007, ia tidak pernah menerima laporan kekerasan seksual di sekolah. Sementara itu, Julianto Eka Putra ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2021. Namun pengusutan kasus kejahatan yang diduga terjadi pada puluhan siswa sekolah tersebut seakan jalan di tempat. Pada 15 November 2021, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia Kota Batu kembali melaporkan pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia ke polisi karena ada 2 korban baru. Pelapor berharap polisi bisa bergerak cepat mengusut kasus dugaan pelecehan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun ini. Kini setelah kasusnya terbongkar, Julianto Eka Putra digiring hingga ke pengadilan. Saat ini statusnya sudah terdakwa dan hingga Maret 2022 lalu masih menjalani persidangan. Namun meski sudah berstatus terdakwa dengan kasus kekerasan seksual, Julianto Eka Putra belum ditahan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Mesa Desirayut beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.